HFMD bukan penyakit baru dan selama ini sudah ada di Indonesia. Tetapi kasus penyakit HFMD pada saat akhir-akhir ini sangat banyak ditemukan di beberapa daerah di Indonesia dan membuat khawatir para orang tua. Apakah Mams sudah sering mendengar istilah penyakit HFMD? Hand Foot Mouth Disease atau yang lebih familiar di masyarakat dikenal dengan flu Singapura. Apa sebenarnya HFMD itu dan apakah HFMD itu memang disebut flu Singapura? Apa penyebab penyakit dan bagaimana gejala penyakit ini? Serta siapa saja yang bisa tertular dan bagaimana cara penularan serta pencegahannya. Lalu apa yang harus dilakukan bila anak mengalami HFMD dan kapan anak perlu dibawa ke dokter? Yuk, untuk mengetahui informasi seputar penyakit HFMD ini, tonton video ini sampai habis ya Mams. Dilansir dari halaman Ikatan Dokter Anak Indonesia, pengertian dari Hand, Foot, and Mouth Disease HFMD atau penyakit tangan kaki mulut adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dari genus Enterovirus. Spesies Enterovirus yang paling sering menyebabkan HFMD adalah Coxsackie virus dan Human Enterovirus 71. HFMD sering dikaitkan atau disamakan dengan flu Singapura. Sebenarnya ini tidak tepat. Sebutan ini muncul karena gejalanya mirip dengan flu dan karena dahulu sempat banyak ditemukan di Singapura. Tapi penyebabnya bukan virus flu dan tidak ada hubungannya dengan Singapura. Jadi HFMD tepatnya bukan flu Singapura ya Mams. Bagaimana gejala penyakit HFMD? Gejala HFMD umumnya diawali dengan demam, tetapi tidak harus, nyeri tenggorokan atau menelan, nafsu makan yang menurun, dan nyeri atau tidak enak badan. Setelah demam 1-2 hari, timbul bintik-bintik merah di rongga mulut, umumnya berawal di bagian belakang langit-langit mulut, yang kemudian pecah menjadi sariawan. Kemudian 1-2 hari timbul juga ruam-ruam kulit, dan bintik-bintik merah di telapak tangan dan kaki. Meskipun kelainan selaput lendir dan kulit pada HFMD terutama melibatkan rongga mulut, telapak tangan dan kaki, namun ruam dapat juga timbul di tungkai, lengan, bokong dan kulit sekitar kemaluan. Siapa saja yang bisa terkena HFMD? Bayi dan anak usia kurang atau sama dengan 5 tahun merupakan kelompok usia di mana HFMD sering ditemukan. Orang dewasa dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang baik mungkin saja terinfeksi virus HFMD namun tidak menunjukkan gejala sama sekali atau asimptomatik. Kelompok ini bukanlah kelompok penderita namun potensial sebagai pembawa carrier virus HFMD dan menyebarkan virus ini. Bagaimana cara penularan HFMD? Virus ini dapat menyebar ke orang lain melalui orang yang terinfeksi. Virus menyebar lewat bersin atau percikan ludah, bisa melalui penggunaan gelas atau alat makan dan sikat gigi bersama, atau lewat tangan yang menyentuh objek yang terkontaminasi oleh tinja yang mengandung virus. Orang yang terkena HFMD sangat menular selama minggu pertama sakit. Penyebaran virus terkadang dapat terjadi selama beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu setelah sembuh atau bahkan saat tanpa gejala. Bagaimana pencegahan penularan HFMD? Mencuci tangan dengan sabun dan air setidaknya selama 20 detik. Jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan berbasis alkohol atau hand sanitizer. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Anak dapat terinfeksi jika memiliki virus di tangan Anda dan kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut. Hindari kontak dengan anak yang sakit HFMD. Apa yang bisa dilakukan Mams di rumah jika anak mengalami HFMD? Pada mayoritas kasus, HFMD akan sembuh dengan sendirinya selama 7-10 hari. Tidak ada pengobatan spesifik khusus pada penyakit HFMD. Obat diberikan hanya untuk mengurangi gejala saja, contohnya demam, nyeri di mulut, dan lain-lain. Pastikan anak minum cairan dengan cukup. Lalu kapan anak yang sakit HFMD perlu dibawa ke dokter? Anak dibawa ke dokter jika anak kurang minum, sehingga kondisi hidrasi kurang baik. Gejala tidak membaik selama 10 hari. Anak memiliki sistem imunitas yang lemah. Anak dengan gejala berat. Anak berusia masih sangat kecil, terutama di bawah 6 bulan. Bagaimana Mams? Apakah informasi ini bermanfaat? Jika Mams suka video ini, Mams bisa bantu untuk like, subscribe, dan share video ini untuk terus mendukung dan membuat kami tambah semangat lagi dalam memberikan informasi seputar kesehatan anak. Dan juga tentunya dengan dukungan Mams, kami berharap bisa berkembang menjadi lebih baik. Salam sehat untuk Mams dan keluarga.